Start recording. Halo regular, selamat datang lagi di channel ini bersama gue Gede Alfitra. Kali ini gue mau bikin segmen baru di channel ini, yaitu segmen membaca ya. Sesi membaca bersama Gede Alfitra. Kali ini gue mau baca salah satu webtoon yang rame juga di Indonesia ya, lumayan rame banget. Dan sebenarnya banyak banget fansnya ya, teman nggak tahu di mana ya, kayaknya pada nggak muncul di permukaan gitu. Dan salah satu webtoon ini pun sudah diadaptasi menjadi anime ya, season 1-nya. Ini kalau di webtoonnya tuh udah sampai episode 78 ya, season 1, dan lanjut ke season 2. Dan di animenya pun season 2 bakal rilis kisaran tahun depan. Kalau nggak salah, gue nggak tahu ya. Dan kalau kalian datang ke channel ini karena gue main game ya, kan game gue yang lagi gue mainin sekarang ini akhir-akhir ini bernama Tower of God New World ya. Itu juga diadaptasi dari webtoon ini juga seperti itu. Jadi gue kayaknya pengen kayak membaca bareng aja gitu ya, webtoon. Karena gue pengen kayak menaikkan istilahnya minat orang-orang ngebaca salah satu webtoon terbaik juga loh. Jadi nggak yang baca tuh manga-manga yang lain-lain gitu. Cobalah baca webtoon yang ini ya. Tower of God ini ceritanya bener-bener wah, mantep banget ya. Sangat-sangat mantep. Dan mungkin kalau kalian nonton ini ya, video membaca ini mungkin bisa sambil kayak kalian sambil makan, sambil ngapain lah, berkegiatan gitu kan, sambil dengerin kayak ada keren podcast aja gitu. Jadi kita bakal mulai, dan gue di sini mulainya langsung season 2 aja ya, karena gue tahu mungkin beberapa dari kalian juga udah nonton season 1-nya atau belum, nonton dulu lah ya animenya season 1 atau baca juga season 1-nya di webtoon ini. Karena kalau gue misalkan baca dari season 1 ngulang-ngulang lagi pak ya kan udah ada animenya kan. Terus di gamenya pun ceritanya juga season 1 ya. Dan gue ini udah berpenampilan kayak kutu buku banget ya, kacamata nih, nggak ada lensanya ya. Kacamata, terus rambutnya culun-culunin gitu ya, pokoknya kayak Pobidau Gustang ya, salah satu karakter. Kalau udah nyampe agak jauh tuh Pobidau Gustang, kepala keluarga kayak gini nih modelnya, kacamata, rambut culun ya, terus ngerokok. Ini dia nih, mana rokok saya ya, ini dia. Jadi kita bakal langsung mulai baca. Gue nggak tahu bakal sampai berapa episode ya nanti gue ngebacanya. Pokoknya kalau misalkan gue rasa cukup, paling gue stop aja gitu. Mungkin 2 episode untuk awal-awal ya, gue nggak tahu ya. Kita bakal lihat nanti kayak gimana endingnya lah gimana ya. Gue bakal coba. Dan ini gue mulai dari awal aja dikit nih. Oke, dan di itu gue ngasih sedikit gambar copyright dari webtoonnya ya, biar nggak kena copyright sayanya ya. Jadi seperti itu. Mana korek? Jadi kita bayar santuy ya, silahkan kalian sambil ngapain ditinggal gitu ya. Gue bakal ngejelasin ngobrol sambil ngebaca, sambil ngebahas juga, live reaction lah ya, kayak gitu. Oke. Gue niatnya kalau misalkan konten ini naik gitu ya, gue pengennya sih jadiin live streaming aja ya niatnya. Cuman nanti aja, kita mulai dari bikin video biasa dulu aja. Oke. Nah, di sini gue mau berterima kasih dulu sama pembuatnya ya, yang bernama Siu, itu dari Korea ya. Dia udah ngebuat cerita yang sangat bagus. Mungkin ada translatornya juga di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah translate ya. Gue membantu ngebantu dikit biar naikin hype-nya lagi ya. Naikin hype-nya si webtoon ini. Dan gue nih ngebaca yang season 2 pertama ya. Semoga gak kena copyright please. Gue agak tepi jurang ini masalahnya ya. Oke, kita mulai. Ini jadi diawali season 2 itu episode 00 ya. Episode 00 ini mengawali semua ceritanya seperti itu. Langsung aja kita mulai sesi membaca bersama Gede Alfitra. Oke. Kastil terbang jahat kelima, istana Raja Repelista jahat. Ya, jadi Repelista adalah salah satu putri dari jahat ya. Gue nggak tahu kenapa dinamain jahat ya. Di sini pakai JAHD ya, kayak terkesan jahat ya. Padahal di aslinya namanya Zahard ya, pakai Z. Nggak ngerti kenapa ditranslate seperti itu. Kita mulai. Yang mulia putri, pemilik senjata 13 bulan yang agung, Yuri jahat sudah hadir. Pria berkumis ya. Para ini ya, berbaris semua. Pakai apa tuh? Yang kayak gitu-gitunya lah ya. Oke. Beri hormat kepada Yuri jahat demi kejayaan abadi, demi jahat.
Ini dia Putri Yuri yang awal-awal muncul ya di season 1. Selamat datang Putri Yuri, pemandu repelista jahat, juga kepala pelayan. Alumik Edrock namanya. Apakah menurutmu ini bukan hal yang bodoh, membuat keributan setiap kali aku mengunjungi saudariku? Akan saya pertimbangkan untuk kedepannya, Tuan Putri. Sepertinya aku sudah pernah mendengarnya. Kalau kau tak menyukai kehebohan ini, jangan jadi seorang putri. Wah, di sini nih. Putri jahat, pemilik Yellow Mei Kun Machine jahat. Oh, ini pertama kali gue lihat karakter ini ya, wah gue jatuh cinta bro. Gue dulu SMA baca dia ini ya, pas muncul karakter dia, gue langsung bikin akun Mobile Legend gue, nama username-nya Machine ya. Gue masih ada tuh namanya tuh, udah gue ganti kayaknya. Pokoknya gue masih ada namanya dulu, pasti gue pakai Machine. Jadi semua orang di menara ini akan diam saat bertemu denganmu. Machine, sejak kapan kau ada di sini? Barusan aja. Selamat Yuri, kau telah mendapatkan Green April kembali. Ayah akan sangat bangga padamu. Ini jadi dua orang ini adalah putri jahat ya, tapi bukan putri kandung. Jadi kayak putri angkat jahat yang diangkat dari, ya ini sedikit bahas ya. Putri-putri ini diangkat dari keluarga-keluarga besar. Mereka ada 10 keluarga agung. Jadi putri-putri terbaik mereka ya, dan memiliki darah dari seorang raja jahat ya. Jadi mereka tuh di dalamnya tuh kayak ada darah yang dari Zahard mengalir ya. Reinkarnasi apa nggak ngerti, pokoknya ada darahnya si Zahard di dalam badan mereka gitu. Dan mereka memiliki power yang edan lah, karena mereka punya apa namanya? Punya ini apa sih musiknya nih? Skip bro, what the fuck? Nah, nggak bisa di skip anjir, aneh banget HP gue. Sorry. Kita lanjut sesi membacanya. Selamat Yuri, kau telah mendapatkan Green April kembali. Ayah akan sangat bangga padamu. Hahaha, itu cuma kebetulan. Menemukan salah satu dari senjata 13 bulan secara kebetulan. Kau sangat beruntung. Hahaha, betul. Tapi apa membawa 2 senjata itu tidak berat untuk seorang gadis kecil seperti dirimu? Aku bisa membawakan salah satunya untukmu kalau kau mau. Bentar, gue kecilin dikit sih, musiknya gede banget. Kurasa kau sudah terlalu tua untuk melakukannya. Mengapa kau tak memberikan Mei padaku saja? Beraninya kau bicara seperti itu pada kakakmu. Memang vibes-nya Mas Yeni itu kayak kakak pertama ya, Pak. Kayak mahal banget, kayak serem banget gitu ya. Aku belajar bicara seperti itu darimu. Tuh sinis banget matanya, buset dah. Kalian masih saja terlihat sangat akrab. Bagaimana kalau kalian pergi ke ruang keluarga dan minum teh saja? Tehnya akan langsung saya persiapkan. Tidak, makasih. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Bagaimana kalau kau membuatkan coklat panas untuk Yuri Alumik? Dia masih terlalu muda untuk minum minuman pahit. Baik, Putri. Tidak, aku bukan bocah. Iyalah, bukan mereka berdua nih nggak bocah bro. Mereka nih umurnya udah puluhan ribu ya, udah puluhan ribu tahun anjir di menara ini ya. Jadi mereka nggak terhitung nggak muda. Tapi awet muda sih, gila-gila sih. Sampai jumpa Yuri, kalau kau masih hidup. Wah sih, emang kayak vibes-nya keren banget emang Mas Shen ini ya. Demi kejayaan abadi, hentikan dasar fanatik. Dimarahin. Oh jadi begitu caranya membereskan kehebohan itu. Tidakkah dia terlihat selalu bersemangat? Ya, itu sebabnya aku jadi makin membencinya. Jadi di setiap putrinya Zahard ini memang ada selalu pertikaian ya, ada saling cemburu-cemburuannya ya, biasalah. Persaingan kaum Hawa ya. Oh, dan di mana saudariku? Masih di kamar. Ya, sepertinya makin parah, saya jadi khawatir. Oh. Fusrodah, apaan Fusrodah? Putri, ada Putri Yuri di sini. Apa itu yang tertulis di atas? Gue juga nanya, itu Fusroda apaan anjir? Persilahkan dia masuk. Kalau begitu saya akan kembali saat tehnya sudah siap, menghormat. Baiklah, terima kasih Alumik. Oh Alumik, tunggu ya. Aku mau kafe mocha, sirupnya yang banyak ya. Akan saya buatkan coklat panas untuk Anda. Dari kopi, teh, kafe mocha nih. Dan balik lagi coklat panas, balik lagi. Oke, ini. Klik. Udah gak usah gue suarain lah ya. Hei, aku datang. Krit, buka pintu. Kok masih sama ya? Setidaknya nyalakan lampunya dong. Tidak, nanti aku sulit berkonsentrasi.
Terserah deh. Selamat Yuri, kau sudah mendapatkan Green April lagi. Oh, semua bilang begitu. Beritanya cepet tersebar ya, padahal baru kapan gitu. Dan kalau nggak salah, jadi season 2 ini dimulai itu 5 tahun sesudah chapter 1 selesai ya. Jadi ada jarak time gapnya itu 5 tahun, lumayan lah ya. Itu karena kau adalah putri pertama yang memiliki 2 senjata 13 bulan selain Garam. Wow. Jadi Garam ini adalah putri Zahar juga ya, kakaknya si Yuri ya. Nggak tahu lebih dituaan Garam atau dari Maseni ya. Nggak tahu antara dua itu. Garam juga dia pemegang senjata 13 bulan. 2 lagi, kalau nggak salah apa ya, August sama apa gitu, gue lupa lagi. Nanti gue baca lagi dah. Pokoknya Garam ya. Tidak, makasih. Kau tahu aku tak tertarik. Aku tidak tahu tuh. Omong-omong, kenapa kau kemari? Oh, aku ingin minta bantuan. Bantuan? Apa kau ingin menemukan irregular yang sedang kau cari? Oh, bocah yang datang ke menara 5 tahun yang lalu. Si Bam ya. Atau Yoru yang nonton animenya ya. Kenapa namanya Yoru? Padahal lebih bagus Bam ke-25 ya. Yang meninggal saat mengikuti ujian di lantai ujian. Kalau kau sudah tahu, jangan tanya. Tapi dia sudah meninggal. Tidak, dia tidak mati semudah itu, dia bilang. Ntar gue kecilin lagi musiknya. Ya udah pas lah tuh. Ayolah, aku mohon. Aku yakin kau bisa menemukannya. Aku sangat ingin menemukannya. Anak itu sangat tampan. Ini sedikit fun fact ya. Jadi kan Yuri ini adalah dari keluarga H namanya. Dari 10 keluarga besar tuh ada namanya keluarga H. Nah, dari keluarga H itu tuh nggak suka cowok, Pak. Ya, entah kenapa. Jadi cewek-cewek di keluarga H itu nggak suka cowok sebenarnya. Nah, si Yuri ini entah kenapa menaruh hati pada Bam di awal cerita season 1 ya. Jadi nggak tahu apa yang dicari, dia nggak ngerti gua. Kau bisa dengar jantungku yang berdegup kencang untuknya. Oh, pergi saja ke dokter. Parah banget anjing. Baiklah, kalau kau memaksa, akan kucoba. Benarkah? Hore. Tapi aku juga ingin sesuatu. Sesuatu? Aku juga sangat menginginkan sesuatu. Kau harus mendapatkannya untukku. Bagaimana? Adil kan? Cih, baiklah. Yeay, kena kau Yuri. Apa-apaan kena kau? Kau mau apa tadi? Putri, tehnya sudah siap di meja makan. Oke, Alumik, aku akan ke sana. Aku akan menyusul. Aku harus menyelesaikan level ini. Ini hobinya main game kayaknya dia ini. Oke, coklat panas. Coklat panas loh, kok jadi coklat panas? Tadi kan siapin teh. Oh, dan jangan terlalu lama mencarinya ya. Oke. Brooke. Bagus, kena kau. Di tempat inilah kisah yang sebenarnya dimulai. Waktu yang membosankan segera berakhir. Banyak lighthouse ya. Ini kotak-kotak kubus kalau di cerita Tower of God itu lighthouse ya. Sekarang waktunya mereka muncul. Segera pangeran jahat akan kembali. Waduh. Ini logo keluarga jahat ya. Mata 3 warna merah tuh keluarga jahat. Aku sangat menantikannya. Menarik sekali. Sepertinya aku jadi gila. Ini anaknya introvert mampus kayaknya ya. Si Repalista ini ya. Ngendep aja di kamar. Itulah mengapa aku tak bisa meninggalkan ruangan ini. Anjir, kamarnya penuh banget ini. Ini lighthouse semua loh ini. Tower of God Season 2, kembalinya sang pangeran. Dimulai. Habis, lanjut kita ke mana nih? Loh, mana? Cara next gimana? Nih. Lanjut season 1, lanjut episode 1 ya. Kapal terbang nih bro. Menara lantai ke-20. Disinilah gue pakai suara ini ya. Menara lantai ke-20. Disinilah para regular akan diseleksi kembali. Regular yang lulus ujian mudah di lantai sebelumnya kemungkinan akan menyerah di sini karena ujian yang amat sulit. Juga mahalnya biaya ujian ulang. Juga mahalnya biaya ujian ulang. Dan mimpi mereka yang sudah kalah adalah mangsa bagi monster yang bersembunyi di sini. Nah, ini Lurker Cash, salah satu penyedia kredit ujian regular ya. Mereka menawarkan kredit ya untuk mereka-mereka yang nggak bisa masuk ujian karena terbatas kendala oleh biaya. Sekalinya mereka melewati tempat ini, mereka akan dikenal sebagai regular kelas E dan mendapatkan banyak keuntungan. Jadi ada kelas-kelasnya. Setiap regular tuh ada kelas-kelasnya. Jadi yang belum tahu mungkin regular itu ya orang-orang yang menaiki menara ya. Itu namanya regular.
Dan mereka dipilih oleh menara untuk menaiki menara. Jadi gimana ya? Mereka tuh orang-orang yang dipilih menara untuk menaiki menara gitu. Semua nggak ngerti, pokoknya ngono lah. Ya. Tapi itu hampir mustahil untuk diraih. Akan tetapi berhasil diakses. Pip, 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 pip. Nah, tak peduli sesulit apapun ujian ini, aku tak bisa lagi dihentikan. Saatnya menghajar mereka semua. Aku dilahirkan untuk jadi raja menara ini. Wow, ngeri. Ini Wang Nanjah ya, Wang Nan. Si Wang Nan. Memang rambutnya mirip si ini sih. Mirip si Zahat waktu masa muda ya. Geblar. Oh, ini dia nih. Si hero baru kita di game ya, Jiwa Yeon namanya. Kebakar aja. Wang Nanjah, calon raja menara ini, gugur di ujian lantai ke-20. Anjing. Dia calon raja, tapi gagal di latihan ke-20. Jadi menara ini tuh sampai saat ini lantai tertingginya 134 ya. Dia itu 134 tuh lantai di mana Raja Jahat atau Raja Jahat tuh punya istana di situ. Lantai 134. 134 jauh banget, Pak. Lantai 20 loh ini. Tower of God. Lantai 20, kesempatan terakhir. Bagian 1, apa nih 01 masnya? Aduh, ngilu. Sial, betul-betul bikin ngilu. Brak. Sial, badannya memar sama tuh. Pelempar api. Pengulang ujian lantai 20, Wang Nanjah reguler. Gagal lagi. Kali ini aku hampir berhasil. Ini semua gara-gara di situ. Kenapa dia lemparkan api ke teman sekelompoknya? Waduh, dilempar. Parah juga ya si Jiwa Yeon itu ya. Sial, saat aku jadi raja, aku akan pekerjakan dia untuk buat barbecue di dapurku. Jadi, oke, lihat saja nanti. Wow, lurker cash. Dukungan yang tak terlihat. Dasar pelempar api sinting. Ketawa dia, udah gila. Wow, krak. Dibuka pintunya nih. Waduh, Tuan, waktunya untuk membayar hutangmu. Waduh, debt collector bro. Ngeri banget ya, langsung gak ada ngetok, gak ada apa, jebret ya. Emang debt collector ngeri-ngeri banget. Perusahaan pinjaman Lurker dan Cash, asisten manajer Lurker Kim. Wah, tapi nama dia Lurker ya, tapi kayak jadi asisten manajer ya. Sial, mau lari ya, cetek. Ini Lurker by the way di gamenya ada karakternya ya, si Lurker. Kau pikir kau bisa kabur dari kami dengan mengganti kamar dan nomor teleponmu? Sudah aku bilang, kami selalu bersamamu. Kami tahu segalanya, termasuk apa yang kau makan hari ini. Dasar penguntit sinting. Jadi pelangganku tercinta, bagaimana dengan ujianmu? Tidakkah kau seharusnya lebih hati-hati saat menanyakan soal itu? Jangan sombong, kau butuh 100 tahun membayar hutang. Wajir, 100 tahun bro, gila-gilaan. Oke, akan aku bayar. Saat aku lulus ujian, aku akan berikan semua uangmu, hal tempat tinggal, semuanya. Percayalah pada aku, Lurker. Masih belum menyerah juga ya. Oke, aku akan memberi satu kesempatan terakhir. Jadi dikasih pinjaman secara paksa sebenarnya. Tapi kalau dia mengutang sampai bayar 1 tahun, gila juga anjir. Terima kasih banyak. Tapi tantangan dulu di sini. Apa ini? Itu pelayanan kecantikan dan diet spesial untuk pelanggan VIP seperti kau. Pelanggan VIP bayar kagak? Apa? Wanjir. Jadi isi itunya ya, operasi plastik tengkorak, diet kecantikan, diet ginjal, diet paru, diet jantung, waduh, diet mata. Targetnya adalah 0 gram, pakai diet orchid. Wajir. Disuruh jual ginjal anjir, ngeri banget. Diet kau hanya mau menjual organ tubuhku. Bagaimana kau bisa bilang ini perjualan organ? Kau akan jadi super langsing setelah pakai. Kagak ada organ lagi, yang ada banjir. Aku akan jadi terlalu langsing. Aku akan jadi seberat arwahku. Jadi kau menyerah? Apa masalahnya? Kau akan melewati ujian selanjutnya, ya kan? Wah, dasar. Tantangan dia. Oke, aku akan mengirimkan uangnya besok. Kuharap kau berhasil, pelanggan tercinta. Kalau tidak, hanya tulangmu yang akan tersisa. Parah banget sih ini. Bayar nggak pakai duit lagi, Pak. Pakai organ. Ngeri banget. Ayo pergi, dasar bodoh. Siapa kau? Bakmi, katanya. Pesan antar. Pesan bakmi deh. Nggak ada duit pesen makanan ya. Gila ya. Orang udah ngutang masih makan enak. Apa?
Jadi kau masih merasa lapar bahkan selalu gagal ujian? Apa memangnya yang gagal tak boleh makan mie? Kau musuh semua reguler di mana saja. Jangan marah ya. Ini biar aku yang bayar. Terima kasih Pak. Oh tak perlu berterima kasih. Orang di sana akan mengembalikan uangnya padaku dengan organ tubuhnya. Waduh. Merinding gue sih, gue juga merinding sini mah. Wih, makan dia. Makan mie ramen ya. Udah siap gitu ya. Asik juga. Sial, kalau aku tahu dia akan traktir aku juga akan pesan babi sama. Oh, nggak tahu diri. Ini kebiasaan orang-orang yang ngutang ya. Mohon maaf ya, orang ngutang tuh udah dikasih pinjam ngelunjak. Anjing emang. Menjual tubuhku untuk semangkok mie itu tidak tak pantas katanya. Hei, kau reguler juga kan? Oh iya. Terus mengapa kau mengantarkan makanan dan tak ikut ujian? Aku mencoba beberapa hal. Tapi tesnya amat sangat susah dan orang-orang dari keluarga akan memamerkan kekuatan super mereka. Kau akan merasa tak punya kesempatan, apalagi memikirkan biaya ujian yang mahal. Kau tetap tak menyerah, jadi tak ada pilihan selain mengumpulkan uang untuk bertahan hidup sampai kau bisa mengikuti ujiannya lagi. Jadi kau mulai bekerja paruh waktu ya. Ini iklan lagi musik, buset dah. Gak bisa gitu, musik tenang gitu. Hahaha. Hidup seharusnya tak seperti itu. Kau harus mencoba sebisamu. Kalau tidak, kau tak akan menemukan dirimu yang sejati. Buat tuh ada cincin berlogo Zahard ya. Ada apa ya? Apa kaitan Wang Nan jahat dengan Raja Jahat ya? Aku yakin perbedaan antara orang-orang yang naik dan aku adalah pilihan antara menyerah atau tidak. Apa itu? Kupon gratis. Pesan lagi setelah ujian. Aku akan mentraktirmu untuk merayakan kelulusanmu. Gunakanlah kupon itu. Wih, jadi sampai jumpa. Dikasih kupon gratis bro. Wih, baik juga ya. Bodoh. Kagum dengan kata-kataku tadi. Oke, aku akan memberimu restoran mewah saat aku jadi raja. Masih dia. Gue suka sih karakter si Wang Nanja ini. Pantang menyerah deh. Pertama, aku harus lulus ujiannya. Betul. Harus lulus ujiannya dulu dong. Baru bisa jadi raja. Ujian ini adalah ujian ketahanan 30 menit. Udah mulai masuk ini ya ujiannya. 10 reguler akan berpartisipasi dalam satu ronde dan masing-masing akan masuk setiap 3 menit. Mereka yang bisa bertahan di dalam selama 30 menit akan lulus ujiannya. Oke, aku kan pasti bisa melewati ujian ini. Para reguler di dalam boleh menggunakan apapun untuk mengeliminasi sesama reguler. Ini suara dari ini ya, dari pengumuman itu ya. Ini kesempatan terakhirku. Reguler yang tersisa tapi tak bisa bertarung akan dieliminasi dan dipindahkan. Urutan masuknya akan diacak. Tak masalah, katanya. Tidak ada ampun bagi mereka yang mencuri start. Kamu pasti bisa, Wang Nan. Suara hatinya. Kamu adalah raja masa depan Manara ini. Peserta nomor 1023, Wang Nanja. Banyak juga yang ingin pesertanya ya. Sampai 1000-an gitu. Aku harus mendominasi area secepatnya saat aku masuk, katanya. Ujian dimulai sekarang. Start. Dibuka itunya. Ayo, kesini kau, hei pecundang, akulah yang terhebat di sini, Wang Nan. Mukanya nasab. Viole muncul, ma bro. Man. Mati semua tuh orang-orang. Wah, anjir, emang keren sih awal-awal muncul, keren banget sih. Siapa pria itu? Bersambung. Oke. Mungkin video kali ini cukup 2 episode dulu aja kali ya, sambil gue ngetes ombak, siapa tahu ada yang rame kan, ada rame penonton gitu kan, bakal gue lanjut ya kan, atau gue mau lanjut nanti di live streaming atau apa. Jadi seperti ini ya season 2-nya. 2 episode lumayan menarik. Jadi kita di awal diperkenalkan karakter baru ya bernama Wang Nanja yang mengikuti lantai ujian. Terus juga di awal-awal diperlihatkan Yuri ya setelah 5 tahun peristiwa di season 1 di animenya itu dia masih mencari keberadaan si Bam yang menghilang tiba-tiba karena diduga kan meninggal ya sedikit spoiler season 1 ya. Kan mati ya, tapi badannya nggak ditemukan, makanya si Yuri di sini pun ragu dan menanyakan kepada repelista jahat keberadaan si Bam seperti itu ya. Tapi benar-benar di sini diceritakan Bam tidak lagi ada. Terus yang kita lihat di sini dihadirkan karakter yang lain yang bernama Wang Nanja ya, dan dia bercita-cita sebagai seorang raja nantinya di menara ini, menggantikan Raja Jahat. Wih, ini dia. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini silahkan komen aja di bawah atau like juga ya, dan jangan lupa subscribe channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye. Sampai jumpa di video sesi membaca lainnya atau video-video gue yang lain. Oke? See you in the next video. Bye-bye.